Ini kenyal, gurih, dan luarnya tuh ini gulanya, manisnya tuh dia ada crunchy-nya dan manisnya tuh jauh lebih lembut. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin camilan yang praktis, ekonomis, tapi pastinya tetap enak, gurih. Yaitu kue kepang tepung ketan. Jadi nanti teksturnya tuh bakalan kayak gemblong, tapi tidak sekeras gemblong ya. Jadi lebih empuk, lebih lembut, dan juga kita nggak akan pakai kelapa parut. Dan untuk bahan-bahan juga ini simple banget. Bahan utamanya udah pasti tepung ketan. Di sini aku gunakan bola deli tepung ketan, enaknya jadi beda. Lalu kita perlu sedikit terigu, garam, baking powder ini opsional. Lalu untuk liquidnya di sini aku gunakan air sama campuran santan ya, santan instan gitu. Cuman kalau misal kalian mau totally pakai air doang, semuanya pakai air, itu juga bisa banget, bakalan tetap enak rasanya. Aku udah pernah cobain. Lalu terakhir untuk pelapisnya di sini kita akan pakai gula putih ya, yang nanti kita akan perlu sedikit air dan juga daun pandan. Tapi kalau kalian mau pakai gula merah juga silahkan, boleh-boleh aja. Nah ini tuh caranya juga bakalan gampang banget ya. Jadi pertama ini semua tepung keringnya kita masukin, mulai dari bola deli tepung ketannya, terigu, baking powder, dan juga garam. Bola deli tepung ketan dibuat dari beras ketan pilihan, teksturnya lembut, warna putih, dan juga wanginya ini alami dari beras ketan asli. Nah, kalau udah merata ini tinggal kita campur aja sama air dan juga santannya. Lalu kita akan aduk ya. Ini pertama boleh diaduk pakai bantuan sumpit, bantuan sendok ya. Nah, kalau udah agak tercampur kayak gini, ini baru kita pindahkan ke meja atau ke talenan dan kita aduk-aduk semua sampai merata. Nah, untuk adonan tipe kayak gini, selain dari resep yang udah aku tulis, kalian juga tetap harus lihat ini teksturnya. Nanti aku bakal kasih lihat. Ini sambil diaduk terus, tuh, sampai sudah menyatu kayak gini. Kalau misalnya lengket ke tangan, itu berarti terlalu basah. Ini kita akan ambil sedikit, terus kita pelintir-pelintir. Nah ini udah gampang kan, dibentuknya tuh jadi mirip kayak Play-Doh gitu ya. Dia nggak pecah-pecah. Dan juga kalau kita tekuk tuh dia nggak patah, jadi cukup fleksibel juga. Ini artinya konsistensinya sudah tepat. Cuman kalau misalnya masih terlalu patah-patah gitu, kalian bisa tambahin per 1 sendok makan air, terus diaduk lagi sampai semuanya merata dan juga konsistensinya tepat. Nah kalau udah kayak gini, kalian tinggal langsung bentuk aja. Cuman supaya si bentuknya ini mirip, aku mau bagi-bagi rata dulu. Nah ini untuk adonan segini, kurang lebih aku bagi 18 sampai 20 pieces-an. Lalu kita akan giling memanjang seperti ini. Pelan-pelan aja. Terus kalau misalnya adonan kalian nggak bisa dipipihin kayak gini, jadi pecah-pecah or something, itu artinya kurang air. Dan juga kalau lengket ke talenan, itu berarti kebanyakan air. Terus tinggal kita bentuk, digabungin ujung-ujungnya. Dan kita putar pelan-pelan. Ingat ya, ini handlingnya semuanya harus pelan-pelan. Kalau nggak pasti patah. Nah ini kenapa aku bentuknya tuh kecil-kecil. Pertama, kalau misalnya terlalu besar jadinya nggak mateng, jadinya benyek gitu kan tengahnya. Selain itu juga nanti pada saat digoreng tuh kalau misal kecil-kecil gini pastinya lebih cepat mateng. Karena kalau kita goreng kelamaan juga namanya adonan tepung ya, nanti takutnya meletus dan lain-lain. Oke, sekarang ini untuk menggorengnya, di sini aku gunakan api sedang besar ya, karena malah kalau goreng ini jangan pakai api kecil. Takutnya nanti malah meletus gitu kalau terlalu kecil. Dan juga jangan terlalu diaduk-aduk ya, jadi sesekali aja dibalik karena ini juga gorengnya nggak lama, hanya 1-2 menit dia bakalan mateng. Atau kalau misalnya kalian takut meletus, boleh juga gorengnya ini pakai panci yang ada tutupnya. Oke, sekarang untuk pelapis gulanya ya. Ini kita nggak akan bikin karamel, kita bakal bikin kristal gula pasir gitu. Step pertama pastinya masukkan gula ya, supaya ini melelehnya nggak gosong, kita tambahin air. Terus kita akan panaskan aja.
Oke, kalau udah meleleh semua kayak gini, ini sambil kita akan aduk-aduk. Tujuannya diaduk supaya gulanya ini nanti mengkristal ya. Kebalikan kalau bikin karamel tuh kan kita nggak boleh aduk, takutnya nanti gulanya mengkristal. Kalau ini kita memang sengaja mau bikin gulanya supaya jadi kristal. Dimasak sampai dia mengental kayak gini dan juga udah berbuih-buih heboh kayak gitu. Baru kita akan masukin kue kepangnya tadi dan juga daun pandannya. Sambil kita akan aduk aja, dimasak terus sampai gulanya ini mengkristal. Tuh, ini nggak lama juga, dia langsung kering ya. Jadi harus pastikan semuanya kering, jadi nanti gulanya tuh nempelnya awet. Ini kenyal, gurih, dan luarnya tuh ini gulanya manisnya tuh dia gula yang sudah mengkristal. Jadinya pastinya teksturnya beda sama karamel atau nggak beda jauh sama gula pasir ya. Ada crunchy-nya dan manisnya tuh jauh lebih lembut. Dan juga komposisi antara adonan sama gulanya ini pas ya. Kalau misalnya adonannya terlalu tebal atau terlalu kecil pasti kan juga manisnya jadinya nggak pas. Jadi pastinya yang penting di adonan ini kan ini luarnya tuh udah manis. Jadi dalamnya tuh dia rasanya juga harus seimbang. Gurihnya harus keluar, garamnya jangan kurang. Sama size-nya juga gitu. Kalau terlalu besar kan nanti kurang manis. Begitupun juga sebaliknya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Bola Deli ya. Kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian di supermarket atau minimarket terdekat. Dan juga jangan lupa cek social medianya dari Bola Deli. Kalau kalian request juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devisventri di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.